3 bintang dunia, 1 superstar Indonesia yang pulang dari Jepang, dan 1 ambisi besar menaklukkan Asia di rumah sendiri. Bayangkan sebuah tim yang diperkuat Robert Landi Simon, monster blok legendaris asal Kuba, Nomori Keita, mesin poin brutal dari Mali, Rok Mojic, wonderkid Eropa dari Slovenia. Dan kini, Farhan Halim kembali pulang memperkuat Jakarta Bhayangkara Presisi setelah berkarir di Jepang bersama Visi Nagano. Ini bukan tim All-Star impian fans volley, ini nyata adanya. Dan mereka semua akan bermain untuk satu klub Indonesia, Jakarta Bhayangkara Presisi. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Bhayangkara Presisi benar-benar serius membangun super team demi memburu gelar AFC Men's Volleyball Champions League 2026 yang akan digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat pada 13 hingga 17 Mei mendatang. Tahun ini terasa berbeda karena Bhayangkara bukan datang sebagai tim biasa. Mereka datang membawa skuad bertabur bintang dunia dan beban ekspektasi besar sebagai tuan rumah. Namun, perjalanan Bhayangkara di kompetisi Asia sebenarnya sudah penuh cerita dalam beberapa tahun terakhir. Kita mundur ke tahun 2023. Saat itu Bhayangkara Presisi tampil mengejutkan dan sukses melaju hingga grand final kejuaraan Asia antar klub. Sebuah pencapaian luar biasa untuk wakil Indonesia. Namun di partai puncak, mereka harus menghadapi raksasa Jepang, Suntory Sunbirds, tim yang saat itu diperkuat para pemain kelas dunia Jepang. Tapi, meski gagal juara, posisi runner-up sudah menjadi sejarah besar bagi klub Indonesia di level Asia. Lalu datang musim 2024. Bhayangkara kembali mencoba peruntungan, dan kali ini mereka benar-benar membuat heboh publik voli Asia. Bagaimana tidak? Mereka mendatangkan 2 mega bintang Prancis, Ervin Ngapeth dan Jean Patry. 2 nama yang merupakan bagian penting generasi emas Prancis. Kehadiran mereka membuat Bhayangkara menjadi sorotan internasional. Namun ironisnya, hasil mereka justru menurun. Bhayangkara hanya mampu finish di posisi ketiga, padahal ekspektasi publik saat itu sangat tinggi. Kemudian, pada tahun 2025, mereka bahkan tidak ikut kompetisi ini. Dan kali ini, Bhayangkara datang dengan skuad yang terasa seperti tim impian. Nama pertama tentu saja Robert Landi Simon Atis, legenda hidup asal Kuba yang dikenal dengan julukan Si Monster. Middle blocker ini bukan sekadar pemain hebat. Ia adalah salah satu middle blocker terbaik dunia dalam 1 dekade terakhir. Sebelum bergabung dengan Bhayangkara Presisi untuk AFC 2026, Simon bermain bersama klub Italia Gas Sales Blunergy Piacenza. Di sana, ia menjadi kapten tim dan baru saja membantu Piacenza menjuarai CF Cup 2026, salah satu kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa di bawah CEV Champions. Itulah kualitas pemain yang sekarang dimiliki Bhayangkara. Pengalamannya luar biasa, mental juaranya juga luar biasa, dan di usia yang sudah veteran, Simon masih menjadi monster di depan net. Lalu ada Nomori Keita, pemain asal Mali yang dikenal sebagai salah satu oposit paling eksplosif di dunia saat ini. Sebelum kembali ke Bhayangkara Presisi, Keita bermain di Liga Italia bersama Rana Verona. Di musim ini, bersama tim Verona, Keita berhasil mempersembahkan trofi Coppa Italia usai mengalahkan Itas Trentino di final. Liga Italia sendiri dikenal sebagai salah satu liga voli terbaik di dunia, dan Keita tampil sangat impresif di sana. Bahkan ada rumor menyebutkan bahwa Keita akan dinaturalisasi oleh timnas Italia. Ia terkenal karena spike keras, vertical jump luar biasa, dan kemampuan mencetak poin dari situasi sulit. Banyak fans voli dunia bahkan mulai melihat Keita sebagai salah satu speaker paling menakutkan generasi sekarang. Dan menariknya, Keita sebenarnya bukan nama baru di Bhayangkara. Ia pernah membantu Bhayangkara menjadi juara Proliga dan kini kembali dengan pengalaman Eropa yang jauh lebih matang. Selanjutnya ada oposit asal Iran, Bardia Saadat. Pemain yang sudah menyatu dengan sistem permainan Bhayangkara selama Proliga 2026. Bardia punya kombinasi yang sangat lengkap. Power besar, servis tajam, dan kemampuan membaca blok lawan dengan baik. Namun, sayangnya menjelang turnamen dimulai, Bardia mengalami cedera, sehingga dirinya tidak bisa tampil di kejuaraan Asia tersebut. Namun, mungkin nama yang paling membuat publik Asia terkejut adalah Rok Mojic,
Outside hitter muda asal Slovenia ini dianggap sebagai salah satu rising star terbaik Eropa. Sebelum bergabung dengan Bayangkara Presisi, Modric bermain di Liga Italia bersama Rana Verona, klub yang juga diperkuat Nouri Keita. Di Eropa, Modric dikenal sebagai outside hitter modern yang komplit. Receive bagus, attack tajam, servis berbahaya, defense juga solid. Usianya masih muda, tetapi pengalamannya sudah level elit Eropa. Dan banyak pengamat menilai Modric adalah masa depan voli Slovenia. Sekarang bayangkan, di satu sisi ada Simon sebagai tembok pertahanan. Di sisi lain ada Keita sebagai mesin poin brutal, lalu ada Modric dengan permainan modern Eropa. Dan Bayangkara ternyata masih belum selesai, karena mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan besar dari Indonesia sendiri. Farhan Halim kembali memperkuat Bayangkara Presisi setelah menjalani petualangan di Jepang bersama VCE Nagano. Kembalinya Farhan menjadi salah satu transfer paling menarik untuk publik Indonesia. Karena bermain di Jepang memberikan banyak perkembangan untuk permainannya. Tempo cepat, disiplin bertahan, pola permainan modern Jepang. Semua pengalaman itu kini dibawa pulang oleh Farhan ke Bayangkara Presisi. Dan bagi tim nasional Indonesia, perkembangan Farhan jelas menjadi kabar baik. Karena sekarang ia akan bermain bersama para pemain elit dunia dalam satu tim. Kalau dipikir-pikir, skuad ini benar-benar terasa tidak masuk akal untuk ukuran klub Indonesia. Manajemen Bayangkara bahkan secara terbuka mengatakan bahwa mereka ingin membawa trofi AVC tetap berada di Indonesia. Bukan sekadar tampil bagus, bukan sekadar lolos semifinal, tapi juara. Dan tekanan itu tentu akan sangat besar. Karena mereka bermain di rumah sendiri, di depan publik Pontianak, di depan ribuan fans Indonesia yang berharap sejarah akhirnya tercipta. Namun justru tekanan besar inilah yang membuat AVC 2026 terasa sangat menarik. Karena Bayangkara sekarang bukan lagi sekadar klub Indonesia, mereka sudah berubah menjadi simbol ambisi baru voli nasional. Ambisi untuk membuktikan bahwa klub Indonesia juga bisa membangun tim level dunia dan bersaing dengan raksasa Asia. Pertanyaannya sekarang, apakah super tim ini akhirnya mampu membawa Bayangkara Presisi menjadi juara Asia untuk pertama kalinya? Atau justru kembali gagal di tengah ekspektasi besar publik sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.